Putri Fatia Kolbu dengan NIM 642305565 dengan kelas 646B01 ingin menjelaskan di sini saya ingin menjelaskan perhitungan. Yang pertama ada literalisasi masing-masing saham, yang kedua return rata-rata saham A dan saham B, yang ketiga resiko atau standar deviasi masing-masing saham, yang keempat return dan resiko portofolio, yang kelima Sharpe ratio dan Taney ratio, yang keenam interpretasi kinerja portofolio. Jadi yang pertama kita memasukkan data harga saham ke dalam Excel. Pada tabel ini terdapat harga saham A dan saham B mulai dari T0 hingga T3. Selain itu juga saya menambahkan data tambahan yang sudah terdapat dalam soal, yaitu ada bobot portofolio saham A 50%, saham B 50%. Tingkat bebas resiko RF-nya 4% per tahun, return pasar atau RM-nya 10% per tahun, beta saham A 1,2 dan beta saham B-nya 0,8. Return realisasi A. Untuk mencari return realisasi A, kita dapat menggunakan cara sama dengan harga awal dibagi dengan harga akhir lalu dikurang dengan 1. Lalu kita enter. Lalu di sini kita tarik sampai ke T3 untuk mendapatkan hasil setiap periode. Keluarlah hasil pada T1 mendapatkan hasil 0,050, T2 0,048 dan T3 minus 0,018. Dan untuk mencari return realisasi pada saham B, kita juga dapat menggunakan cara yang sama dengan harga awal dibagi dengan harga akhir, lalu kita kurang dengan 1 dan kita keluar juga hasilnya, dan kita tarik lagi sampai ke T3, lalu keluarlah hasilnya. Pada T1 untuk saham B hasilnya 0,050 dan untuk T2 pada saham B minus 0,024 dan T3 nya 0,073. Kita akan mencari return relatif A dan return relatif B. Untuk mencari return relatif A, kita bisa menggunakan cara sama dengan lalu kita ambil hasil dari return realisasi A-nya, lalu kita tambah dengan 1. Lalu kita enter. Lalu kita tarik. Dan keluarlah hasil dari return relatif A, yaitu untuk T1 kita keluar hasil 1,050, untuk T2 1,048 dan untuk T3 0,982. Untuk relatif B kita bisa menggunakan cara yang sama. Kita masukkan hasil dari return realisasi B ditambah 1. Lalu kita enter. Keluar hasilnya dan kita tarik lagi. Dan untuk hasil dari return relatif B kita keluar untuk T1 kita keluar hasil 1,050, untuk T2 0,976 dan untuk T3 1,073. Selanjutnya kita akan mencari return rata-rata. Untuk mencari return rata-rata kita dapat menggunakan cara sama dengan average buka kurung, lalu kita blok hasil return realisasi ini sampai ke bawahnya, lalu tutup dan enter. Keluarlah hasilnya yaitu 2,65%. Dan untuk mencari return realisasi B juga kita sama menggunakan cara yang sama dengan average buka kurung, lalu kita blok dari yang pertama hingga yang ketiga, lalu kita tutup dan enter. Keluarlah hasilnya untuk return realisasi B, return rata-ratanya adalah 3,31%. Untuk mencari ini kita menggunakan cara sama dengan 1 dibagi dengan periode 3, lalu kita enter dan keluarlah hasilnya 0,3333.
Di return geometrik atau return, kita bisa menggunakan cara sama dengan produk buka kurung, kita blok, lalu kita enter dan keluar hasilnya. Untuk saham A 1,08. Untuk mencari saham B kita bisa menggunakan cara yang sama dengan produk buka kurung, blok, dan enter. Keluarlah hasilnya untuk pada saham B 1,1. Dan untuk mencari return geometrik kita bisa menggunakan cara sama dengan 1,08, lalu kita pangkatkan dengan 0,333, lalu kita kurangi 1, lalu kita enter. Untuk saham A keluarlah hasilnya 2,60%. Lalu untuk mencari pada saham B kita juga menggunakan cara yang sama 1,1 dipangkat dengan 0,3333, lalu kita kurang dengan 1. Keluarlah hasilnya untuk saham B 3,23%. Selanjutnya kita akan mencari standar deviasi saham A, yaitu yang pertama return realisasi A-nya itu kita pindahin dulu ke sini, dan sekarang kita akan mencari expected return dengan cara sama dengan, lalu kita ambil dari hasil return geometrik yang 2,60% ini, lalu kita enter. Nah, untuk itu kita harus mengunci huruf G-nya dengan dolar, depan dan belakangnya kita kunci, lalu kita enter. Setelah itu kita tarik lagi ke bawah. Sekarang kita mencari return realisasi dikurang expected return, yaitu sama dengan 0,050 dikurang 0,0260, lalu enter. Lalu kita tarik lagi saja ke bawah. Nah, sekarang kita akan mencari yang ini dengan cara sama dengan hasil dari tabel sebelahnya, lalu kita pangkat 2, lalu kita enter, lalu kita tarik lagi. Nah, sekarang kita mencari varians dengan rumus sama dengan sum buka kurung, lalu kita blok, lalu kita enter. Nah, sekarang kita mencari standar deviasinya dengan cara sama dengan, lalu hasil dari varians ini, lalu kita pangkat dengan 0,5, lalu kita enter. Keluarlah hasil dari standar deviasinya, yaitu 5,47%. Lakukan cara yang sama pada pencarian untuk saham B. Setelah kita memasukkan return realisasi B ke dalam kolam yang ini, lanjut kita mencari expected return seperti cara yang tadi sudah kita terapkan di saham A. Sama dengan, lalu kita ambil dari hasil yang ini 3,23%, lalu kita enter. Sama dengan cara yang tadi juga, kita harus mengunci yang kali ini hanya dengan dolar, depan dan belakangnya, lalu kita enter. Lalu setelahnya kita tarik lagi. Sama juga seperti yang tadi untuk mencari return relasi dikurang dengan expected return, yaitu dengan cara sama dengan 0,050 dikurang dengan 0,0323, lalu kita enter dan lagi-lagi kita tarik saja ke bawahnya untuk mendapatkan hasil selanjutnya. Lalu mencari yang ini juga sama dengan hasil yang tadi kolom sebelahnya, lalu kita pangkatkan dengan 2, lalu kita enter, lalu kita tarik ke bawah. Nah,
Setelah itu kita mencari varian dengan cara sama dengan sum buka kurung, lalu kita tarik atau kita blok atas sampai bawahnya, lalu kita enter. Dan untuk mencari standar deviasi caranya juga masih sama, yaitu sama dengan hasil dari varians di pangkat 0,5 lalu di enter. Keluarlah hasil dari standar deviasi saham B, yaitu 7,16%. Kita akan mencari return portofolio dan resiko portofolio dengan menggunakan bobot saham yang sudah ditentukan untuk saham A 50% dan saham B 50%. Pertama kita mencari return portofolio dulu. Untuk mencari return portofolio kita masukkan hasil dari return geometrik yang tadi sama dengan, lalu kita masukkan hasil yang tadi di awal ini, lalu kita enter. Dan untuk saham A, dan untuk saham B nya juga kita masukkan yang sama dengan yang tadi, kita masukkan lalu kita enter. Setelah itu kita menghitung return portfolio. Di sini sudah ada caranya, ada rumusnya, jadi kita tinggal masukkan saja sama dengan kita buka kurung, lalu kita masukkan return geometrik dikali dengan bobot sahamnya, lalu kita tutup, lalu kita tambah dan kita buka lagi kurung. Untuk saham kedua, return geometriknya kita masukin, lalu kita kalikan dengan bobot sahamnya, lalu kita tutup kurung dan kita enter. Keluarlah hasilnya untuk return portofolio kedua saham ini, yaitu 2,91%. Nah, yang kedua kita mencari resiko portofolionya dengan cara yang sama seperti mencari return portofolio yang tadi. Kita klik sama dengan, lalu kita masukkan hasil dari resiko saham A, enter, lalu kita masukkan juga resiko saham B sama dengan, lalu kita masukkan dan enter. Nah, di sini juga sudah ada rumusnya untuk mencari resiko portofolio dengan cara kita langsung kasih contohnya sama dengan, lalu kita buka kurung, lalu kita masukkan resiko dari saham A, saham B, saham A, dan kita kali dengan bobot saham, lalu kita tutup dan kita tambahkan, lalu kita buka kurung lagi, kita masukkan lagi resikonya saham B, lalu kita kalikan lagi dengan bobot sahamnya, lalu kita tutup dan kita enter. Dan inilah hasil dari resiko portofolio kedua sahamnya, yaitu 6,32%. Ini adalah rincian data atau konteks geometrik dan rasio saham. Pertama kita akan mencari shape rasio saham dengan cara sama dengan, lalu return porto, kita buka kurung dulu, dikurang dengan risk free, lalu kita tutup kurung, lalu kita bagi dengan resiko porto, lalu kita enter. Keluarlah hasil dari shape rasionya, yaitu minus 17,20%. Selanjutnya kita akan mencari Thinner rasio saham. Jika tadi shape rasio saham kita mendapatkannya dari dibagi dengan resiko portofolio, kalau Thinner kita dibagi dengan beta portofolio. Jadi sama dengan buka kurung, lalu return portofolio kita kurangi dengan risk free, lalu kita tutup kurung, lalu kita bagi dengan beta portofolio dan enter. Keluarlah hasilnya, yaitu minus 1,09%. Selanjutnya ini adalah summary dari saham A dan B. Untuk return rata-ratanya saham A ada di 2,65% dan untuk saham B ada di 3,31%. Untuk resiko standar deviasinya untuk saham A 5,47% dan untuk saham B 7,16%. Lalu untuk return portofolionya ada di 2,91% dan untuk resiko portofolionya ada di 6,32%. Lalu untuk shape rasionya ada di minus 17,20% dan untuk tenor portonya ada di minus 1,09%.
Hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa return portofolio berada di bawah tingkat return bebas risiko. Investasi dan shape return tersebut mengidentifikasi bahwa keputusan investasi yang diambil kurang optimal karena investor menanggung tingkat risiko yang relatif tinggi tetapi memperoleh imbalan hasil yang tidak sebanding. Kondisi ini mencerminkan situasi Hinks-Low return sehingga risiko yang ditanggung belum mampu memberikan keuntungan yang memadai. Sementara itu, Taylor ratio yang bernilai negatif menunjukkan bahwa portofolio belum dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang melebihi return bebas risiko. Oleh karena itu, kinerja portofolio dapat dikategorikan kurang baik karena investor tidak memperoleh kompensasi yang cukup atas risiko sistematis yang ditanggung selama berinvestasi. Ada tugas kedua yang meminta mahasiswa untuk yang pertama menghitung return dan risiko masing-masing saham, yang kedua yaitu menghitung relasi dan covariance antar saham, yang ketiga membentuk beberapa kombinasi portofolio, yang keempat menggambar efisiensi protein, yang kelima menentukan portofolio optimal, yang keenam mengevaluasi kinerja yaitu Sharpe Porto, Taylor rasio dan Jensen alpha. Ya, lalu yang terakhir memberikan keputusan manajerial investasi. Dan di sini kita juga terdapat data parameter pasar, tingkat bebas resikonya ada 4%, return pasar ada 10%, beta saham A 1,2, beta saham B 0,8, beta saham C-nya 1,0. Langkah pertama kita akan menentukan return risiko dan covariance-nya. Yang pertama kita akan mencari return realisasi saham A, B, dan C. Lanjut kita akan mencari yang pertama A dulu, yaitu kita sama dengan, lalu kita ambil dari saham A yang saham awal, lalu kita bagi dengan harga saham akhir, lalu kita kurangi 1, lalu kita enter dan kita tarik saja sampai T4, lalu dan keluarlah hasilnya. Lalu untuk return realisasi B dengan cara yang sama, tapi kita menggunakan harga saham B, harga saham awal dibagi dengan harga saham akhir, lalu kita kurangkan 1, kita enter dan kita tarik. Untuk yang C juga sama aja, kita sama dengan harga saham awal C, kita bagi dengan harga akhir saham C, lalu kita kurangi 1 dan kita enter, lalu kita tarik dan keluarlah hasilnya. Dan sekarang kita akan mencari return dari rata-ratanya dengan cara sama dengan average buka kurung, kita blok, tutup kurung, kita enter. Lalu kita lakukan hal yang sama pada saham B, sama dengan average buka kurung, lalu kita tarik lagi dari T1 hingga T4, lalu kita enter. Untuk saham C pun sama, kita sama dengan average, lalu kita buka kurung dulu, lalu kita tarik, lalu kita enter. Dan inilah hasil dari return rata-ratanya. Untuk hasil return rata-rata saham A, yaitu hasilnya 3,61, untuk saham B 3,05%, dan untuk saham C 2,43%. Lalu kita akan mencari variance. Variance ini dengan rumus sama dengan var buka kurung,
kita blok lagi dari T1 hingga T4, lalu kita enter. Dan kita lakukan hal yang sama untuk yang B, sama dengan var buka kurung, lalu kita blok lagi dan kita enter. Dan kita lakukan hal yang sama lagi untuk di yang C. Kita ketik var dulu, jangan lupa ya, var buka kurung dan kita tarik lalu kita enter. Keluarlah hasil untuk variansnya. Di sini untuk saham A keluar 0,001%, untuk saham B 0,002%, dan untuk saham C 0,001%. Lalu kita akan mencari standar defisiasinya. Standar defisiasi ini menggunakan rumus sama dengan, di saham A dulu ya, sama dengan SQRT buka kurung, lalu kita ambil hasil dari varians ini dan kita enter. Seperti ini, keluarlah hasilnya. Lalu kita lakukan hal yang sama juga untuk di saham B, sama dengan SQRT buka kurung, kita ambil hasil variansnya lalu kita enter. Kita coba lagi ya, sama dengan SQRT buka kurung, kita ambil ini, kita enter. Nah, lalu kita juga lakukan hal yang sama di yang di C ya, sama dengan SQRT, kita buka kurung dan kita ambil hasil dari variansnya lalu kita enter. Dan inilah hasil standar defisiasinya dari ketiga saham ini. Untuk saham A keluarlah hasilnya 3,70%, dan untuk saham B 4,17%, dan untuk saham C keluar dengan hasil 2,52%. Oke, baik, selanjutnya kita akan mencari kovar A dan B, kovar A dan C, kovar B dan C. Pertama kita akan mencari kovar A dan B dengan cara sama dengan kovar buka kurung, lalu kita blok return realisasi A. Lalu kalau di device saya, di laptop saya itu, saya bisa menggunakannya titik koma, lalu kita blok yang return realisasi B karena kita cari yang A dan B, lalu tutup kurung dan enter. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk mencari A dan C, sama dengan kovar, kita buka kurung, kita blok lagi yang A, lalu kita komakan dengan yang C, blok yang C, tutup dan enter. Lalu untuk mencari B dan C juga sama dengan kovar buka kurung, kita ambil yang B, yang C, lalu kita enter. Dan inilah hasil dari kovar AB, kovar AC, dan kovar BC, yaitu segini ya guys. Langkah selanjutnya kita akan membentuk kombinasi portofolio. Tahap yang dilakukan yaitu menyusun matriks covariance. Matriks ini dihitung dengan menempatkan nilai varian setiap saham pada diagonal utama. Nah, bentuknya itu akan seperti diagonal menurun. Jadi seperti ini, langsung saja ya. Sama dengan var A itu berarti yang ini, lalu kita enter, kita masukkan, lalu ini kita samain bentukannya sama yang ini ya, jadi sama dengan kita masukkan var B, lalu kita masukkan sama dengan var C yang ini. Nah, selanjutnya kita di sini masukkan kovar yang AB,
cover yang AB yang ini kita masukkan, lalu cover yang AC kita masukkan, lalu cover yang AB lagi kita masukkan dengan, lalu di situ cover yang BC kita masukkan, lalu di sini ada cover AC, lalu cover yang BC. Nah, seperti ini bentuk matriksnya ya. Cari return porto dengan resiko porto. Kita akan mencari varian portonya terlebih dahulu, yaitu MM sama dengan MMU Alt, lalu kita buka kurung, kita ketik MMU Alt lagi, lalu kita buka kurung lagi, dan kita masukin P1, kita masukin ini, lalu kita koma, lalu kita masukin matriks, hasil dari matriksnya, lalu kita tutup kurung, lalu kita koma, dan kita masukkan kombinasi 1, lalu kita tutup kurung dan enter. Keluarlah hasilnya untuk varian porto. Lalu kita mencari standar dev portonya, yaitu dengan cara sama dengan SQRT, lalu buka kurung, lalu kita ambil hasil dari varian portonya, lalu kita tutup kurung dan kita enter. Nah, selanjutnya kita akan mencari return portonya dengan cara sama dengan sum product lalu kita buka kurung, kita ambil rata-rata, lalu kita koma, dan kita ambil P1, lalu kita tutup kurung dan kita enter. Nah, berikut inilah hasil dari pencarian return porto dengan resiko porto. Untuk varian portonya ada di 0,000323 dan untuk standar defisiasi portonya ada di 1,80% dan untuk return portonya ada di 3,15%. Ini untuk kombinasi 1. Lalu kita lanjutkan dengan cara yang sama untuk ke 4 sisa kombinasinya lagi. Berikut inilah adalah hasil dari kombinasi 1 sampai kombinasi 5. Untuk kombinasi 2, varian portonya ada di 0,000291 dan untuk standar defisi portonya ada di 1,71% dan untuk return portonya ada di 3,03%. Lalu untuk di kombinasi 3, untuk hasil varian portonya ada di 0,000421 dan untuk standar def portonya ada di 2,05% dan untuk return portonya ada di 3,17%. Dan untuk kombinasi 4 ada di varian portonya ada di hasil 0,00069695 dan untuk standar def portonya ada di 2,64% dan untuk return portonya ada di 3,35%. Lalu untuk yang terakhir di kombinasi 5 ini terdapat varian porto dengan hasil 0,000671 dan untuk standar def portonya ada di 2,59% dan untuk return portonya ada di 3,04%. Selanjutnya kita akan masukkan return dan resiko dengan nilai yang setelah kita cari sebelumnya, dengan hasil yang sebelumnya kita cari, yaitu kita masukkan returnnya, return P2 ya, kita masukkan, lalu ini sama dengan, kita masukkan yang P2 nya dulu, hasilnya dari P2 ini, returnnya, lalu kita enter, lalu kita masukkan yang resikonya tadi juga, kita masukkan, dan
Selanjutnya kita masukin terus hingga semuanya terisi, seperti yang tadi kita masukkan juga ke yang lainnya. Nah, seperti ini semua sudah kita masukkan ke dalam sini. Selanjutnya kita akan mencari inverted frontier dengan cara kita klik insert, lalu kita klik chart, lalu kita klik more, lalu kita pilih yang ini dan kita klik OK. Setelah itu kita rapihkan dulu untuk sesuaikan ukurannya. Setelah itu kita ganti titel namanya menjadi, kita hapus dulu ya, kita ganti menjadi invented frontier return dan resiko. Oke, setelah itu lanjut kita klik kanan, lalu kita pilih select data, kita remove dulu yang ada, lalu kita klik add, lalu kita masukin di sini yang series name ini, kita masukin yang bagian portofolio, lalu yang select X value-nya kita masukin yang bagian resiko, lalu yang select Y value-nya, series Y value-nya kita masukin yang return seperti itu. Oke, dan keluarlah hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa tambahin garis dengan illustration shapes, kita pilih yang itu. Nah, kita tarik garis. Nah, garis ini gunanya adalah untuk membuat atau melihat bahwa bentuknya sudah optimal atau belum. Selanjutnya kita buat lagi yang expected portfolio yang kedua, karena yang ini ternyata belum optimal atau belum bagus bentuknya, jadi kita buat dengan menggunakan bobot saham. Kita pilih 3 bobot saham itu, yaitu 3 bobot saham itu, lalu kita caranya kayak gini ya, sama kayak yang tadi, kita pilih oke. Lalu kita rapihkan ukurannya, kita sesuaikan, kita geser, kita pindahin, kita geser dulu, lalu sama kayak tadi kita ganti juga namanya, titelnya ganti fiction Contrain. Lalu kita klik kanan, lalu kita select data, kita remove dulu yang ada di sini, lalu kita klik add, lalu kita masukkan lagi kayak tadi series name-nya yang kita masukin tuh di bagian porto, series X-nya value kita masukin resiko, lalu series Y value-nya kita masukin bagian return. Pokoknya masih cara yang tadi, dan keluarlah hasilnya yang ini. Sekarang bentuknya agak beda, terus kita tambahin lagi garis lagi kayak gini. Nah, setelah seperti ini hasil gambarnya. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan kurva
10 for 10, portofolio yang paling optimal adalah portofolio 4 dengan kombinasi bobot saham 70%, 15%, dan 15%. Hal ini disebabkan karena P4 mampu memberikan tingkat resiko yang paling rendah dibandingkan alternatif portofolio lainnya, sehingga tetap menghasilkan tingkat return yang relatif kompetitif. Nah, selanjutnya kita akan membuat Sharpe rasio saham, Tenor rasio saham, dan Jensen rasio saham. Di sini juga ada rincian datanya dan juga ada rumus-rumusnya di sini. Sekarang kita akan mencari Sharpe rasio saham dengan cara sama dengan kita klik sama dengan, lalu kita buka kurung, kita ambil return porto, lalu kita kurang dengan risk free, lalu kita tutup kurung dan kita bagi dengan resiko porto, lalu kita enter, keluarlah hasilnya minus 47,20%. Lalu sekarang kita mencari tenor rasio saham dengan cara disitu kan sudah ada rumusnya, jadi kita tinggal klik aja nih sama dengan tuh ya rumusnya ya, kita klik sama dengan, lalu kita buka kurung, lalu kita ambil return porto, lalu kita kurang dengan risk free, lalu kita tutup kurung dan kita bagi sekarang dengan beta porto, lalu kita enter, keluarlah hasilnya jadi minus 0,85%. Sekarang itu untuk sebenarnya ini salah ya, tapi kita ganti jadi namanya itu saham porto. Jadi namanya bukan saham A tapi saham porto ya. Nah, sekarang kita mencari Jensen rasio nih. Kan yang tadi tenor udah ada nih hasilnya. Sekarang kita mencari Jensen rasio dengan cara dan rumus yang sudah ada seperti ini. Lanjut kita ketik aja di sini sama dengan, lalu kita buka kurung, kita ambil return porto, kita kurang dan kita buka kurung lagi, kita ambil risk free, lalu kita tambah dan kita buka kurung lagi, lalu kita pilih return market, kita pilih, lalu kita kurangi dengan risk free lagi, lalu kita tutup kurung dan kita kalikan dengan beta porto, lalu kita tutup kurung dan kita enter. Yes, oke, dan keluarlah hasilnya menjadi minus 6,85%. Berikut ini adalah summary-nya. Di sini ada return, resiko, covariance, porto optimal, Sharpe rasio, return rasio, dan Jensen rasio. Di sini untuk return untuk saham A kita ada dapat hasil 3,61% dan untuk saham B 3,05% dan untuk saham C 2,43%. Lanjut untuk resikonya, saham A kita dapat 3,70% dan saham B 4,17%. Saham C kita mendapatkan hasil 2,52%. Lalu covariance-nya untuk saham A kita mendapatkan minus 0,07% dan untuk saham B 0,07% dan untuk saham C minus 0,05%. Lalu di sini ada porto optimal, bobot saham sebesar 70, 15 dan 15. Untuk Sharpe rasionya kita mendapatkan hasil minus 47,20% dan untuk Tenor rasio kita mendapatkan minus 0,85 dan Jensen rasio kita mendapatkan minus 6,85%. Sekian untuk penjelasan dari saya untuk tugas portofolio ini. Terima kasih untuk perhatiannya.